Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dwi Rahmi Suprandini, Siti Nurhidayati, Nelly Septiana Dewi, dan Dwi Erna Puspitasari akan mempresentasikan teori sastra dengan tema pendekatan dalam sastra. Pendekatan dalam sastra memiliki 4 poin penting. Yang pertama, pendekatan objektif. Kedua, pendekatan mimetik. Ketiga, pendekatan pragmatik. Dan keempat, pendekatan eksprensif. Pengertian yang pertama, pendekatan objektif. Pendekatan objektif menganggap karya sastra itu sebagai sesuatu yang mandiri, otonom, bebas dari pengarang, pembaca dan dunia sekelilingnya. Orientasi ini cenderung menerangkan karya sastra atas kompleksitas, koherensi, keseimbangan integritas, dan saling hubungan antar unsur yang membentuk karya sastra. Selanjutnya, Jean Spigen menjelaskan bahwa di dalam pengertian struktur terkandung 3 gagasan, yaitu pertama, gagasan keseluruhan Wunnilis, dalam arti bahwa bagian-bagian menyesuaikan diri dengan seperangkat kaidah intrinsik yang mampu menentukan baik keseluruhan struktur maupun bagian-bagiannya. Kedua, gagasan transformasi, transformation, yaitu struktur itu menyanggupi prosedur transformasi yang terus-menerus memungkinkan pembentukan bahan-bahan baru. Ketiga, gagasan mandiri, self-regulation, yaitu tidak memerlukan hal-hal dari luar dirinya untuk mempertahankan prosedur transformasinya. Kedua, pendekatan mimetik. Menurut Abrams dalam Siswanto 2008-188, pendekatan mimetik adalah pendekatan kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Pendekatan ini memandang karya sastra sebagai imitasi dari realitas. Pendekatan mimetik pertama kali dikemukakan oleh filsuf Plato dan Aristoteles yang memandang karya sastra sebagai tiruan atau pembayangan dunia kehidupan nyata. Pendapat Plato menyatakan bahwa seni merupakan tiruan alam yang mempunyai nilai di bawah realitas sosial dan ide. Sedangkan Aristoteles mengatakan bahwa tiruan yang dapat membedakan sesuatu yang umum dan nyata sebab seni adalah aktivitas manusia. Ketiga, pendekatan pragmatik. Rustono mengatakan bahwa pragmatik adalah bidang linguistik yang mengkaji hubungan timbal balik antara fungsi dan bentuk tuturan. Gunarwan dalam Rustono menambahkan bahwa pragmatik adalah bidang linguistik yang mengkaji hubungan timbal balik fungsi ujaran dan bentuk struktur kalimat yang mengungkapkan ujaran. Jadi, dapat disimpulkan pragmatik adalah ilmu yang menelaah bagaimana keberadaan konteks mempengaruhi dalam menafsirkan kalimat. Disinilah letak perbedaan pragmatik dengan semantik, sebab telaah semantik bersifat bebas konteks. Dengan kata lain, persoalan yang dikaji oleh semantik adalah makna kata-kata yang dituturkan dan bukan maksud tuturan penutur. Dan yang terakhir, 4. Pendekatan eksprensif. Kritik eksprensif mendefinisikan karya sastra sebagai ekspresi atau curahan, atau ucapan perasaan, atau sebagai produk imajinasi penyair yang beroperasi atau bekerja dengan pikiran-pikiran, perasaan. Kritik itu cenderung menimbang karya sastra dengan kemulusan, kesejatian, atau kecocokan fashion pribadi penyair atau keadaan pikiran. Kritik ini mencari dalam karya sastra fakta-fakta tentang watak khusus dan pengalaman-pengalaman penulis yang secara sadar ataupun tidak telah membukakan dirinya dalam karyanya tersebut. Dan pendapat lain menyatakan pendekatan eksprensif merupakan pendekatan yang mengkaji ekspresi perasaan atau temperamen penulis. Selanjutnya, langkah penerapan pendekatan eksprensif. Langkah pertama, dalam menerapkan pendekatan eksprensif, seorang kritikus harus mengenal biografi pengarang karya sastra yang akan dikaji. Langkah kedua,
melakukan penafsiran pemahaman terhadap unsur-unsur yang terdapat di kaji karya sastra, seperti tema, gaya bahasa atau diksi, citraan, dan sebagainya. Langkah ketiga, mengaitkan hasil penafsiran dengan berdasarkan tinjauan psikologis atau kejiwaan pengarang. Asumsi dasar penelitian psikologi sastra antara lain dipengaruhi oleh anggapan bahwa karya sastra merupakan produk dari suatu kejiwaan dan pemikiran pengarang yang berada pada situasi setengah sadar, subconscious. Setelah jelas baru dituangkan ke dalam bentuk secara sadar, conscious, dan kekuatan karya sastra dapat dilihat dari seberapa jauh pengarang mampu mengungkapkan ekspresi kejiwaan yang tak sadar itu ke dalam sebuah cipta sastra. Sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 7 undur diri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.